Selamat malam Pak Kadari. Malam Ibu, Bagaimana kabarnya Pak Dari? baik Ibu, Ibu bagaimana? Sehat. Baik Pak Dari. Rencananya Pak Dari tadi mau mengadakan coaching ya? Iya Ibu, saya akan mau melaksanakan coaching dengan Ibu Ilo. Iya. Mungkin ada persiapan yang sudah Pak Dari laksanakan dalam melaksanakan coaching ini Pak De? Persiapannya yaitu eh, dengan dasar yang pertama yaitu saya mempersiapkan diri untuk bisa bagaimana caranya membantu rekan atau teman terkait dengan adanya problem atau masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, saya memberikan suatu solusi terkait dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin yang ketiga, saya bisa memberikan ide-ide adakah suatu penyelesaian masalah yang dimana nantinya Ibu Iluh itu bisa eh, memberikan dan menunjukkan hal-hal yang baik terkait dengan adanya permasalahan yang mereka hadapi sekarang. Baik, luar biasa sekali Pak De Ari. Jadi hari ini Pak De ingin membantu Bu Lo untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi Pak De Ari hari ini akan melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama itu menetapkan tujuan, yang kedua itu melakukan identifikasi masalah, yang ketiga adalah melakukan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, tentunya melaksanakan coaching ini kita membutuhkan keterampilan coaching ya. Yang pertama itu adalah present atau kita hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menuntun kepada coach untuk mampu menyelesaikan masalahnya. Kira-kira ketika melaksanakan coaching ini keterampilan coaching yang mana yang ingin Pak De Ari itu tingkatkan seperti itu? Eh, Baik Ibu, terkait dengan kompetensi yaitu saya mungkin akan eh, mengedepankan terkait dengan adanya eh, mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi yang ingin Pak De Ari itu tingkatkan ini adalah bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot nih Pak De ya. Sejauh ini mungkin ada tip apa trip apa kiat-kiat gitu yang sudah Pak De Ari siapkan mungkin terkait bagaimana cara Pak De Ari dalam memberikan pertanyaan berbobot seperti itu Pak De. Baik Ibu, dengan adanya itu saya juga sudah persiapkan diri dan belajar seperti apa yang harus saya nantinya saya melaksanakan coaching dengan Ibu Iluh itu bisa nantinya Ibu Iluh itu mendapatkan suatu motivasi dan penyelesaian masalahnya terkait dengan adanya problem yang Ibu Iluh hadapi, yang dimana nantinya dengan adanya suatu pertanyaan, dengan adanya suatu masukan, ataukah ide-ide pokok yang nantinya yang akan saya berikan, yang saya tuangkan terhadap Ibu Iluh, sehingga nantinya Ibu Iluh itu bisa termotivasi dan terbuka dengan adanya pemikiran-pemikirannya Ibu Iluh, mungkin yang masih menjanggal, yang masih terbebani, sehingga apa yang menjadi harapan oleh Ibu Iluh itu bisa terselesaikan gitu. Ya, baik luar biasa sekali Pak De Ari. Jadi nanti kita akan bagi bahwa menjadi tiga tahapan. Yang pertama itu adalah pra observasi yang sudah
kita laksanakan ini, kemudian nanti pada saat observasi, dan yang terakhir nanti pada setelah melaksanakan koci, saya ingin kembali mendengar hasil dari koci yang sudah Pak Ari laksanakan. Jadi nanti setelah Pak Ari melaksanakan proses coaching, nanti kita akan bertemu lagi Pak De untuk untuk merefleksikan hal-hal yang sudah dilaksanakan tadi dalam proses coaching. Bagaimana Pak De? Sepakat nih? Iya Ibu. Ya, sepakat nanti saya. Baik, terima kasih Pak De Ari. Jadi untuk mempersingkat waktu, silahkan deh untuk Pak De Ari laksanakan coaching kepada Bu Lu. Semoga berjalannya lancar, semoga proses coachingnya lancar dan membuahkan sebuah mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, pertemuan ini kita akhiri dulu nih, Pak Ade, silahkan. Baik Bu. Terima kasih Bu. Selamat malam Ibu Hilo. Selamat malam Pak Dek. Bagaimana? Suara saya terdengar jelas Pak Dek di sana? Sudah terdengar. Suara saya gimana Bu? Nyambung apa ada kendala? Aman. Ya, baik Ibu. Karena situasi dan kondisi ya, kita mungkin jarang-jarang ketemu. Dengan adanya kita bisa ketemu sekarang hari ini, bagaimana situasinya Ibu, kondisinya Ibu sekarang ini? Sebenarnya baik-baik aja ya Pak Dek ya, tapi ada sih beberapa permasalahan yang saya temui ya. Bersyukur sekarang saya bisa ketemu Pak Dek, saya mau berbagi cerita sekalian mau minta bantuannya Pak. Siapa tahu bisa bantu saya mencari solusi terkait masalah yang saya hadapi gitu Pak. Baik Ibu, mungkin dulu mungkin ada beberapa hari yang lalu kita sempat ketemu ya. Kita sempat juga konfirmasi, koordinasi terkait juga kendala-kendala yang kita hadapi. Nah, mungkin dengan adanya itu, gimana Ibu sekarang sudah mampu menyelesaikannya itu. Nah, mungkin hari ini Ibu dengan adanya suatu permasalahan itu, bagaimana, apa yang bisa saya bantu? Ya, jadi saya mau cerita dulu Pak ya, permasalahan yang saya hadapi ini. Sebenarnya saya sempat cerita selintas sama Pak Ari ya, ternyata saya belum bisa menemukan solusinya. Jadi masalahnya masih sama Pak, yaitu terkait dengan kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL. Yang mana kalau siswa di sekolah saya itu kan kalau sudah kelas 11 atau kelas 2 SMK itu diminta untuk terjun langsung ke dunia kerja. Ya, karena ini saya perwalian dari anak-anak jurusan farmasi, Pak ya. Jadi si anak ini kan kalau sudah kelas 11 dia praktik langsung ke dunia kerja yaitu apotek. Apotek-apotek yang dituju adalah apotek yang ada di seputaran Kabupaten Jemberana saja. Jadi tidak ada di luar kabupaten itu praktiknya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah belakangan ini banyak orang tua siswa yang mengeluh kepada saya selaku wali kelas dari anaknya, yaitu ada yang mengeluh bahwa kok anak saya dapat tempat PKL-nya jauh dari rumah gitu. Misalnya si anak dari Malaya terus dapat tempat PKL-nya di Pekutatan. Nah, karena jauh itu keluhan orang tua yang masuk adalah lumayan Pak, biayanya nanti untuk ngekos. Kalau anak saya minta ngekos di daerah Pekutatan. Kemudian kalau saya suruh si anak berangkat dari rumah setiap harinya, yang jadi permasalahan orang tua adalah keselamatan si anak. Jadi bahan pemikiran gitu jadinya kalau si anak setiap hari selama 6 bulan
dari Melayu ke Pekutatan kan lumayan gitu loh, kasihan nanti ada apa-apa di jalan dan sebagainya. Jadi itu keluhan orang tua, Pak. Kok jauh-jauh sih tempat PKL-nya dari tempat asal si siswa, yang dipikirkan adalah biaya kos, biaya transportasi, dan juga keselamatan si siswa. Jadi saya bingung bagaimana ya caranya untuk menanggulangi itu gitu. Baik Bu, terkait dengan adanya itu, mungkin atensi untuk suatu penyelesaian masalahnya itu mungkin agak berat ya. Nah, terus dengan kendala seperti itu, dengan beberapa problem dari orang tua ataukah wali murid, dengan adanya PKL yang agak lumayan jauh terkait dengan adanya pembagian tugas itu. Nah, bagaimana caranya Ibu untuk mengatur dan membagi siswa itu sesuai dengan areal yang ditentukan, baik itu mungkin dekat di Melayu ataukah di negara, di Mendoyo maupun di Pekutatan, begitu. Jadi kan masalahnya begini Pak ya, sebenarnya yang membagi wilayah itu adalah bukan keinginan si anak, tapi dari pihak sekolahnya langsung, yaitu kepala program jurusan farmasi. Jadi ada kepalanya, dia yang membagi. Jadi saya sempat Pak bertanya ke kaproknya itu, ke kepala program, alasan kenapa pembagiannya seperti itu. Jadi jawaban dari si kaprok adalah untuk mengajarkan si anak lebih mandiri lagi, karena kan nanti setelah lulus tujuannya adalah dia siap memasuki dunia kerja. Jadi dunia kerja itu kan tidak harus selalu dekat dengan rumahnya dia, sekaligus mengajarkan kemandirian. Itu sebenarnya tujuan awalnya seperti itu. Jadi kalau Pak Ari tadi tanya bagaimana sih solusinya yang bisa saya pikirkan. Jadi selama saya mendapat keluhan dari orang tua itu, terlintas di pikiran saya, kenapa tidak membiarkan saja ya si anak itu untuk menentukan tempat PKL-nya dengan catatan masih di Kabupaten Jembrana gitu. Misalnya kalau si anak memang dari Melaya, kemudian ada keluhan mengenai biaya atau finansial orang tua yang terkendala, mungkin akan diberikan ke istilahnya permakluman gitu. Si anak PKL di wilayah tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ada sih pemikiran begitu dari saya, Pak, gitu. Oke, itu sangat baik sekali ya. Setidaknya dari mungkin apa tadi Kapro dan Ibu mungkin ingin mengajari yang namanya mungkin mendidik yang namanya siswa itu untuk berlatih belajar mandiri terkait dengan apa yang mereka miliki dan apa yang mungkin jurusan yang mereka lalui yang terkait dengan kemampuan mereka sendiri di dalam suatu tugas maupun tanggung jawab oleh peserta didik masing-masing kan begitu ya. Nah, dengan adanya itu, apakah mereka itu sudah dibekali yang namanya suatu mungkin kemampuan ataukah suatu keleluasan ataukah suatu keberanian terkait dengan mereka yang agak jauh dari lokasi rumahnya ataukah yang mereka mungkin selama ini jarang ataukah tidak pernah jauh dari orang tua mereka itu. Ya, jadi Pak, kalau sebenarnya ya, kalau sebelum mereka PKL itu ada seminggu full pra PKL itu ada namanya pembekalan PKL. Jadi semua sudah disampaikan apa yang harus mereka lakukan, sudah diberikan bayangan, bahkan dari mereka kelas 10 sudah diberikan gambaran, nanti tahun depan kalian akan PKL di sini. Terus apa yang harus dilakukan, mentalnya harus bagaimana, apa yang harus dipersiapkan, sebenarnya sudah disampaikan. Terkadang si anak juga ada yang memiliki rasa ingin hidup mandiri, tapi
tetap orang tuanya yang sebenarnya ini menyampaikan permasalahan itu, Pak. Kalau si anak secara pribadi oke-oke saja dia ditempatkan di mana. Mungkin karena mereka belum pernah ya Pak ya pisah dari orang tua. Jadi kalau ada hal baru tuh mereka semangat untuk mengikuti. Nah, ini orang tuanya yang banyak menyampaikan keluhan. Bisa nggak anak saya dibuat lebih dekat aja dari rumah PKL-nya? Kok saya kepikiran ya kalau anak saya tuh berangkat jauh gitu. Kalau untuk pembekalan sudah kami siapkan gitu. Oke, sangat luar biasa ya, sangat bagus sekali. Mungkin terkait dengan pembekalan dan istilahnya ilmu yang mereka eh, bekali dari beberapa guru terkait dengan adanya PKL yang nantinya akan mereka laksanakan dan mereka tuntut di mana di tempatnya itu nanti sehingga mereka itu bisa belajar sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka di jurusan yang mereka jalani begitu. Nah, dengan adanya itu Ibu Ilo ya, mungkin PKL ini sudah berapa kali pernah berjalan dan bagaimana sih hasilnya dan adakah hal yang baik yang Ibu dapatkan dari PKL ini terhadap siswa itu sendiri? Kalau PKL ini dia sudah sepaket Pak ya kalau di SMK. Jadi si anak sudah belajar teori di semester awal, kemudian diperkenalkan dengan dunia kerja, itu pasti karena kan tujuannya nanti setelah lulus SMK mereka bisa langsung bekerja gitu. Jadi di awal sudah ada teori, kemudian diberikan kesempatan untuk mendapatkan gambaran seperti apa di dunia kerja selama 6 bulan gitu. Jadi kalau dihitung dari tahun 2012 sekolah saya berdiri, punya lulusan setelah 3 tahun, setelah tahun keempat itu terus berlangsung Pak sampai tahun ini. Jadi saya lupa berapa kali ya. Jadi pasti kalau sudah di kelas 11 mereka pasti PKL karena sudah kurikulumnya sepaket ya Pak. Setelah teori, pengenalan dunia kerja, setelah itu baru ada tes untuk mendapatkan kompetensi gitu. Kemudian untuk hasil selama melaksanakan PKL tiap tahunnya bervariasi Pak ya. Ini saya dapat keluhan dari orang tua itu baru tahun ini Pak gitu. Kebetulan saya jadi wali kelasnya baru tahun ini gitu. Jadi tahun-tahun sebelumnya saya kurang tahu keluhannya seperti apa, adakah keluhan atau tidak. Tapi gambaran umum yang diperoleh dalam proses PKL ini, anak-anak pastinya antusias Pak karena dia bisa berhadapan langsung dengan pasien sesungguhnya, kemudian bisa melayani pasien secara sungguhan gitu. Kalau di sekolah kan yang jadi pasien adalah temannya, jadi bisa sambil ada skenario dan rekayasa. Jadi ketika mereka praktik langsung di lapangan, ketemu pasien sungguhan, bisa memberikan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan pasien. Mereka sejauh ini sih hasilnya itu mereka jawab senang gitu, bisa ada pengalaman baru gitu. Kalau untuk keluhan yang ditemui pada tahun-tahun sebelumnya terkait dengan keluhan yang saya dapatkan sekarang ini baru kali ini Pak gitu. Oke, Bu, ya itu udah berarti sudah memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar mandiri, berani ya terkait dengan adanya hasil nantinya yang mereka dapatkan. Nah, terkait dengan mereka yang sudah melaksanakan PKL itu, nah bahwa untuk kedepannya itu, apakah mereka itu harus mungkin setelah tamatnya nanti mereka itu bekerja di sana, ataukah mungkin di tempat lain, ataukah mungkin ada yang berbeda alokasi, dalam artian beda jurusan yang sudah mereka terapkan, akhirnya mereka itu melaksanakan jurusan ke yang lain dengan adanya mungkin apa istilahnya pekerjaan yang mereka dapatkan setelah mereka tamat itu, mungkin gitu. Ya. Kalau dari data alumni yang didapatkan Pak ya, ada yang bekerja sesuai dengan tujuan dari SMK itu Pak, kan BMW. Jadi B bisa diharapkan setelah lulus SMK dia bisa langsung bekerja.
M-nya itu mereka punya keterampilan kalau tidak mau bekerja dengan orang lain setidaknya bisa berwirausaha, bisa melanjutkan kuliah juga bisa gitu. Jadi bisa bekerja, bisa melanjutkan kuliah di jurusan yang berbeda atau jurusan yang sama, kemudian berwirausaha gitu dari keterampilan yang dia dapatkan. Itu Pak. Baik sekali ya. Itu berarti dengan penerapan itu siswa seolah-olah sudah akan terarah dia ke kemana harus kita berjalan, kemana harus kita jalani, dan kemana harus kita tempuh, mungkin begitu. Makanya dengan adanya pembelajaran-pembelajaran itu sangat luar biasa dan luar biasa sekali terkait dengan adanya praktek langsung di dalam dunia pendidikan itu. Nah, dengan adanya itu, bagaimana sih perasaan Ibu terkait dengan adanya siswa yang mungkin sukses, mungkin ke depannya, ataukah mungkin siswa yang belum menjalani yang namanya kata sukses itu? Ya, kalau berbicara sukses sih menurut saya masing-masing anak punya kapasitasnya masing-masing Pak ya. Mungkin ada siswa saya menganggap bahwa setelah lulus SMK saya menikah itu adalah kesuksesan dia gitu. Kan bisa jadi beda-beda ini kesuksesannya. Tapi kalau melihat si anak setidaknya yang diharapkan BMW tadi Pak ya, ada yang bekerja baik itu sesuai atau tidak dengan jurusan sebelumnya, ada yang melanjutkan pun sesuai atau tidak dengan jurusannya, apalagi bisa berwirausaha, membuka peluang usaha untuk orang lain, pastinya saya bangga Pak ya. Apa manfaat PKL sebelumnya kan mereka dilatih mandiri, pisah dari orang tua dan sebagainya, berarti secara tidak langsung mempersiapkan mental mereka terjun ke dunia kerja. Sebagai seorang guru, walaupun saya tidak bisa secara langsung mendidik semua anak-anak saya, itu hanya beberapa jurusan atau kelas saja, saya merasa sangat bangga dengan proses yang mereka lalui, kemudian setidaknya anak saya tidak pengangguran gitu setelah lulus dari sekolah gitu. Ya, oke Bu, baik sekali ya. Itu sangat luar biasa. Mungkin dari beberapa istilahnya kelulusan alumni yang mungkin dari peserta didik Ibu yang sudah berjalan selama ini ya. Itu nah, dengan adanya itu mungkin Ibu di dalam pembelajaran dalam kelas maupun sekolah itu mungkin mempunyai cita-cita istilahnya dengan penerapan skala prioritas. Nah, dengan adanya skala prioritas itu mungkin dari 1 sampai 10, dengan adanya yang siswa yang sudah melaksanakan PKL ini, bagaimana penerapan Ibu terkait dengan skala prioritas yang Ibu inginkan terhadap siswa yang sudah melaksanakan PKL? Ya, kalau yang menjadi skala prioritas saya ya apa yang menjadi program atau tujuan terlaksananya program itu bisa tercapai Pak ya. Misal kalau si anak ini kenapa di sekolah tersebut mencanangkan program atau dalam kurikulum itu ada program yang namanya PKL dengan tujuan untuk menyiapkan baik dari segi mental maupun pengetahuannya si anak dalam menghadapi dunia kerja sesuai dengan jurusannya pada saat ini. Kalau itu bisa tercapai, ya itu kan menjadi skala prioritasnya gitu. Itu mencapai tujuan itu. Kalau tujuannya untuk memandirikan si anak, ya itu yang kami latih dengan cara yang sederhana saja, yaitu mencoba membiarkan mereka untuk PKL tidak dekat dengan wilayahnya. Karena kalau mengingat dari Melayu, semua PKL di Melayu. Nah, kalau dalam sistem zonasi kan mayoritas siswa saya dari Melayu semua gitu. Jadi apotek yang ada di Kecamatan Melayu tidak bisa menampung semua siswa saya sebanyak itu yang dari Melayu. Jadi makanya kami lakukan pemerataan dengan tujuan selain melatih mandiri, jadi si anak itu juga secara adil mendapatkan tempat praktik gitu. Jadi karena mayoritas siswa saya dari Melayu, kalau pakai jalur zonasi kemarin dalam PPDB
daya tampung apotek di Melaya yang tidak memenuhi, Pak. Jadi tidak mungkin mereka ada 10 siswa praktik di satu apotek yang ada di Melaya, tidak mungkin. Jadi untuk pemerataan, makanya kami canangkan apotek yang ada di Kabupaten Jemberana. Itu sudah kami berikan permakluman sebenarnya, tidak lepas dari kabupaten. Jadi kami pun dalam mensupervisi masih terjangkau gitu loh. Ya sejauhnya di Jemberana kan Fakultatan masih bisa lah kami jangkau untuk kami cek siswanya secara berkala gitu. Jadi prioritasnya itu Pak. Apa yang jadi tujuan PKL bisa tercapai, itu prioritasnya. Baik Ibu, dari skala prioritas itu ya, mungkin ada skala dari 1 sampai 10 yang dimana nantinya posisi Ibu sekarang dalam mencapai suatu tujuan terhadap peserta didik itu. Ya. Kalau skalanya mau digambarkan dalam bentuk angka Pak, kalau kemarin saya masih merasa masih di angka 5 Pak ya, masih setengah-setengah ini menurut saya tercapai atau tidak sebenarnya sih tujuannya. Terutama saya sebagai wali mampu tidak sih menjadi perwalian yang baik untuk anak-anak saya, terutama khusus dalam hal PKL. Harapan saya nanti setelah saya menerapkan solusi atau gagasan yang saya munculkan tadi berkat pertanyaan yang Pak Ari sampaikan, harapannya bisa meningkat Pak ya, paling tidak ya 7 atau 8. Kalau untuk sempurna sekali rasanya perlu proses yang lebih lama. Gitu. Ya, itu sangat luar biasa ya, dengan adanya motivasi Ibu, dengan terkait adanya skala, mungkin skala penilaian ya yang terdiri dari dalam diri Ibu, yang nantinya ke depannya lebih meningkat lagi, sehingga pencapaian suatu tujuan yang ingin kita capai itu bisa terlaksana dengan baik, gitu, dan berjalan dengan baik. Nah, itu mungkin dengan adanya tujuan yang sudah Ibu terapkan dan paparkan tadi, mungkin adakah hambatan, adakah gangguan yang lain yang terkendala di dalam PKL itu di masing-masing tempat terhadap peserta didik, Bu? Ya, kalau kendala dari yang saya amati dari tahun ke tahun itu, terus peluang munculnya kembali saat periode saya sebagai wali sepertinya kurang lebih hampir sama Pak ya. Kendalanya yaitu tidak bisa secara 100% memantau si anak, apalagi si anak ini dapat PKL-nya agak jauh dari sekolah ya. Karena kan mengingat saya juga harus mengajar di sekolah, tidak full-fullan 24 jam saya bisa pantau si anak di apotek gitu Pak ya, nongkrong saya di apotek kan nggak mungkin. Ya kendalanya adalah saat melakukan supervisi. Ya, jadi saya harus pandai-pandai bersama Kaprok untuk mengatur jadwal agar tidak terlalu merugikan siswa yang harusnya mendapatkan pelajaran di sekolah, kemudian tidak terlalu merugikan siswa yang PKM juga. Jadi kendalanya dalam mengatur, menjadwalkan waktu untuk supervisi. Karena mau tidak mau si anak memang yang PKL kan harus tetap dipantau walaupun tidak setiap hari. Gitu. Itu kendala dan hambatan yang pernah Ibu lalui ya terkait dengan adanya PKL ya, yaitu adanya kendala waktu terhadap penilaian supervisi bagi siswa ya yang mungkin tempatnya itu berada jauh, mungkin dengan situasi waktu ya agak menghambat kita dalam penilaian siswa gitu. Nah, mungkin adakah perkembangan lain mungkin yang Ibu kembangkan lagi, yang Ibu harapkan lagi selain adanya solusi yang tadi, gitu? Ya, dari saya apa yang saya sampaikan tadi kepada Pak Ari, jadi saya ada pemikiran Pak, kemungkinan saya akan coba berdiskusi dengan Kaprok dan kepala sekolah terkait untuk mencari solusi kembali terkait dengan keluhan dari orang tua. Mungkin kita akan coba berikan uji coba mungkin tahun ini untuk memberikan kesempatan mereka memilih sendiri tempat PKL-nya maunya di mana, asalkan tidak lepas dari Kabupaten Jemberana. Jadi kan kalau kemudian di kemudian hari ada keluhan dari orang tua, kan kita sudah ada dasar gitu.
ini orang anaknya sendiri yang memilih tempat PKL, jadi tidak bisa lagi menuntut pihak sekolah dengan alasan jarak terlalu jauh, biaya terlalu banyak dikeluarkan, karena kemungkinan nanti saya dan Kaprok dan kepala sekolah uji cobanya adalah membiarkan si anak sendiri memilih mau PKL di mana, dan kemudian atas izin dari orang tua untuk meminimalisir adanya keluhan itu kembali dan menyalahkan pihak sekolah itu. Ya harapannya itu bisa terlaksana nantinya, Pak. Ya, sangat luar biasa sekali ya, Ibu. Mungkin motivasi Ibu yang mungkin sudah menjadi pengalaman yang berada pada kesehariannya Ibu terkait dengan adanya siswa yang PKL, gitu ya. Mungkin tadi dengan adanya solusi itu, Bu, yang mungkin yang menghambat Ibu itu, adakah orang lain yang ikut terlibat di dalam itu, mungkin yang membantu Ibu dengan adanya kendala waktu tadi, sehingga proses penilaian supervisi terkait dengan siswa itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya saya akan melibatkan perangkat sekolah ya Pak ya, plus orang tua gitu. Jadi saya akan bekerja sama meminta solusi atau runding gitu dengan kepala sekolah, kepala program tentunya, biar sama-sama enak gitu loh, di sekolah tetap tugas saya berlangsung, kemudian tugas saya sebagai wali untuk mensupervisi, memantau siswa yang sedang PKL juga tetap bisa berjalan. Nanti mungkin kami akan diskusi baiknya jadwalnya ditentukan seperti apa dengan wakil-wakil kepala sekolah juga, karena mengingatkan seperti warka kurikulum dia kan tahu persis masalah kalender pendidikan, jadi mana yang peluangnya wali kelas bisa keluar atau terjun ke lapangan untuk melaksanakan supervisi. Selain itu juga dengan orang tua pasti saya akan libatkan, karena kan untuk meminimalisir adanya keluhan lagi saya perlu persetujuan dari orang tua agar di kemudian hari tidak ada lagi tuntutan atau bagaimana atau menyalahkan pihak sekolah terkait dengan pemilihan lokasi PKL itu Pak. Oke, sangat bagus sekali ya, luar biasa sekali mungkin terkait dengan adanya penerapan Ibu ya, mungkin beberapa teman di dalam satu instansi itu yang mungkin saling keterkaitan terkait dengan adanya kita yang sedang menghadapi suatu kesulitan ataukah permasalahan yang terjadi ya, mungkin dengan kendala waktu itu. Nah, dengan adanya itu mungkin setelah adanya perjalanan yang mungkin beberapa hari, adakah pelaksanaan PKL itu bisa berjalan lancar, adakah bagaimana tadi Ibu sudah bilang tadi, dengan solusi-solusi dan tujuan yang sudah berjalan baik. Nah, rencana ke depan lagi terkait dengan adanya PKL itu, mungkin Ibu mempunyai suatu penerapan atau rencana aksi untuk kapan lagi dan seharusnya Ibu lakukan dan bagaimana untuk pengembangan itu kembali? Ya, harusnya sih saya lakukan secepatnya Pak ya, karena mengingat sebentar lagi si anak ini mau PKL gitu. Jadi untuk tidak ada lagi keluhan dari orang tua, sebisa mungkin secepatnya. Mungkin saya rundingkan dulu dengan kepala sekolah dan kapro, kira-kira kapan ada waktu luang untuk membicarakan ini. Harapannya sih bisa dalam minggu ini Pak, gitu. Karena 2 minggu lagi si anak sudah harus PKL gitu. Jadi semoga apa yang jadi pembicaraan kita hari ini bisa saya jadikan bahan untuk pertemuan saya dengan kaprok dan kepala sekolah. Semoga dalam minggu ini bisa terlaksana gitu Pak. Oke, Ibu, terkait dengan itu, nah berarti sudah mempunyai suatu penerapan dan motivasi terhadap penyelesaian masalah yang nantinya akan Ibu selesaikan ya di dalam sekolah. Nah, mendengar dengan adanya itu terkait dengan peningkatan yang terjadi, bagaimana untuk peningkatan yang dulu dengan sekarang, Ibu, seperti apa hasilnya? Adakah bagaimana nanti hasilnya itu? Apakah meningkat ataukah bagaimana dengan adanya penerapan yang sudah Ibu jalankan? Harapannya sih Pak, apa yang menjadi pemikiran saya tadi kalau bisa terlaksana ke depannya, harapannya sih akan meningkat Pak ya, dari hasil-hasil PKL dari siswa-siswa sebelumnya gitu. Tentunya kita kan inginnya yang terbaik untuk anak kita, harapannya meningkat. Semoga apa yang saya rencanakan nanti memang bisa terrealisasi dan
minim keluhan gitu. Oke, terima kasih ya Ibu, sudah luar biasa dengan adanya ini, yaitu pengembangan terhadap pembelajaran siswa terkait dengan PKL ya, yang ada mungkin dengan dampak jaraknya yang agak lumayan jauh terkait dengan adanya istilahnya permasalahan terhadap orang tua ya, yang menjadi kendala terkait dengan anaknya yang mungkin mendapatkan tempat PKL-nya itu agak lumayan jauh dari rumahnya, dan mungkin dengan kendala dan kondisi yang mereka hadapi itu harus melaksanakan dan melakukan suatu menginginkan yaitu kos mungkin ya di tempat itu, mungkin dengan biaya yang luar biasa mungkin yang keluar lagi dari orang tuanya itu. Nah, dengan adanya itu mungkin penerapan-penerapan dan motivasi dan harapan Ibu ke depannya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, dengan nantinya bisa menghasilkan generasi penerus yang mampu berkarir maupun mempunyai metode ataukah tujuan ke depan, sehingga nantinya peserta didik itu bisa menjadi mempunyai bekal untuk dirinya sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, dengan adanya itu saya harapkan ke depannya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu sekarang dengan adanya Ibu yang sudah bisa adanya melaksanakan suatu pembelajaran itu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan adanya permasalahan itu? Perasaan saya Pak ya, tadi sebenarnya di awal saya masih pusing ya, dari beberapa hari saya mendapatkan keluhan dari orang tua itu. Bingung saya harus berbicara dengan siapa ya, Kaprok masih sibuk, kepala sekolah juga jadwalnya lumayan padat. Jadi saya bersyukur hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Ari yang bersedia menjadi teman berbagi saya, yang secara tidak langsung juga sudah memancing saya dengan beberapa pertanyaan. Ternyata saya punya solusinya gitu. Jadi perasaan yang saya rasakan sekarang, setidaknya masalahnya agak berkurang Pak, karena saya sudah menemukan solusinya. Dan semoga besok saya bisa bertemu dengan Kaprok atau kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk membicarakan ini. Ya, terima kasih Ibu ya. Mungkin itulah pentingnya kita bisa berkomunikasi ya, saling bertukar pikiran. Mungkin yang terkait dan terkendala di dalam diri kita adanya suatu beban sebetulnya. Beban itu bahwa bagaimana kita harus begini, mungkin adanya banyak beban, akhirnya pemikiran kita itu buntu. Bahwa sebetulnya Ibu Ilo ini mempunyai daya pikir dan motivasi yang luar biasa. Itu yang terkait dengan adanya pembelajaran-pembelajaran di kelas maupun di sekolah itu sudah saya ibaratkan mampu sebetulnya. Mungkin dengan adanya efek ataukah kendala lain, akhirnya pemikiran Ibu buntu, ataukah mungkin dengan beban pekerjaan yang agak berat dengan adanya kondisi yang lain juga, itu setidaknya akhirnya menumpuk dan membuat kita itu agak bingung. Nah, dengan adanya kebingungan itu, kalau kita tidak adanya suatu konfirmasi ataukah koordinasi dengan baik dengan teman ataukah rekan sejawat itu, biasanya itu akan menjadi beban dan ganjalan terhadap kita sendiri. Nah, dengan adanya kita melaksanakan coaching ini, mungkin Ibu bisa termotivasi, Ibu bisa memberikan suatu pemaparan yang baik nanti terkait dengan adanya apa yang menjadi beban program yang terkendala terhadap orang tua, yang dimana peserta didiknya itu melaksanakan PKL yang lumayan jauh dari rumahnya. Mungkin itu Ibu ya. Mungkin ada lagi, mumpung kita ketemu, mungkin ada lagi adanya suatu pertanyaan ataukah hambatan yang ada di dalam diri Ibu terkait dengan adanya pembelajaran di sekolah? Sejauh ini sih rasanya sudah Pak ya, sudah cukup gitu. Sejauh ini masalah saya sih yang paling harus ditangani dini itu adalah itu, tentang PKL itu. Semoga tidak ada masalah lainnya Pak ya. Gitu. Iya, itu mudah-mudahan Bu ya. Itu nanti kalau bagaimana Ibu bisa kontak saya lagi, ataukah mungkin saya ada waktu, mungkin saya bisa berkunjung ke sana, dengan harapan jangan terlalu dipikir berat biar kita tidak stres gitu.
dan kita harus bisa istilahnya mengingat diri kita sendiri bahwa kita dibekali dan diberikan ilmu ataukah kekuatan untuk bisa mengantisipasi suatu permasalahan dan beban yang ada di dalam diri kita. Begitu. Dengan sharing ataukah konfirmasi ataukah berkomunikasi dengan beberapa teman. Mungkin itu ya. Terima kasih Ibu Iluh, sudah luar biasa sekali dan sudah memberikan istilahnya penyemangat ya yang terkait dengan adanya pembelajaran di dalam diri Ibu yang masih mengganjal itu, dan akhirnya sekarang sudah bisa terpikirkan dan sudah bisa mempunyai bayangan yang nantinya bagaimana caranya untuk penerapan yang ada di sekolah Ibu terkait dengan adanya pelaksanaan PKL yang masih terkendala oleh beban orang tua. Mungkin itu saja ya dari saya. Kalau tidak ada hal yang lain lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup komunikasi ini hari ini dengan Para Santi. Mungkin itu. Ada mungkin hal lain lagi Bu yang mungkin menjanggal dari Ibu? Aman Pak. Saya juga mau mengucapkan terima kasih Pak Ari sudah meluangkan waktunya untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusinya. Harapan saya nanti kalau misalkan saya sudah berhasil, saya mau berbagi lagi nih dengan Pak Ari. Semoga Pak Ari berkenan untuk meluangkan waktunya bicara dengan saya kembali, gitu Pak ya. Makasih Pak. Oke Ibu, saya akan tunggu mungkin kapan nanti kalau nantinya Ibu sudah berjalan dengan baik, sudah lancar, ataukah sudah bisa menerapkan itu dengan baik. Saya akan tunggu informasinya kembali. Saya siap untuk menjadi suatu pembicara atau pendengar dengan baik dan memberikan motivasi yang dimana nantinya Ibu bisa berjalan dengan baik di dalam kondisi sekolah itu. Mungkin kalau tidak ada lagi, saya mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang salah, itu mohon dimaafkan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya tutup dengan Para Santi. Om Santi 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 Om. Selamat malam Ibu. Ya, terima kasih Pak Ari, izin pamit. Selamat malam Pak Dek. Malam Ibu. Bagaimana tadi? Proses coachingnya lancar Pak Dek? Ya, lancar Ibu ya. Ya. Bagaimana perasaannya nanti setelah melaksanakan coaching dengan Bu Uluh? Perasaan saya pada saat coaching itu bahwa banyak hal ataukah banyak istilahnya suatu pertanyaan ataukah motivasi yang ada di dalam diri saya itu seolah-olah itu tidak gimana ya, tidak ingin saya berhentikan begitu. Apa yang menjadi itu mengalir ya, nyambung terus sesuai dengan apa yang menjadi beban dan ganjalan yang ada di dalam diri Ibu Ile itu, seolah-olah ungkapan yang nantinya yang saya siapkan itu ataukah pertanyaan-pertanyaan ataukah solusi yang saya berikan itu mengalir secara sendirinya begitu. Saya juga melihatnya tadi seperti itu juga Pak. Jadi diskusinya berjalan mengalir begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul pun sangat beragam dan banyak sekali hal yang didapat dari proses coaching ini ya. Lalu bagaimana Bapak menilai diri Bapak sendiri, penampilan Bapak diri tadi itu seperti apa menurut Bapak? Dengan menilai diri sendiri ya terkait dengan adanya coaching tadi, saya dengan Ibu Ile itu mungkin ada suatu kekurangan ya terhadap diri saya yang dimana itu yang harus saya tingkatkan lagi dan saya optimalkan kembali. Semoga nanti ke depannya itu bisa
berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil kucing itu yang lebih baik lagi. Yang dimana kekurangan itu bahwa adanya suatu pemikiran yang masih dalam diri saya itu kurang leluasan terkait dengan adanya pemberian suatu pertanyaan yang dimana kunci itu harus mendapatkan solusi yang baik begitu. Baik, nah, berarti kalau yang bisa garis bawahi di sini jadi bagaimana Bapak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu lebih bisa menemukan solusi-solusi yang berguna nanti pada penyelesaian masalah seperti itu Pak. Ya, betul. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya. Saya tadi mengamati tadi pada saat Pak Kade Ari melakukan coaching terhadap Ibu Luh itu sudah sesuai gitu dengan alur tirta yang seharusnya dilaksanakan atau yang seharusnya seorang coach itu dilakukan gitu. Jadi sudah menunjukkan tujuan, yaitu tujuan dari coachingnya itu sudah jelas. Kemudian proses identifikasi masalahnya itu cukup mendalam gitu ya. Jadi banyak sekali pertanyaan yang muncul, banyak sekali analisa-analisa yang muncul sehingga proses identifikasi ini mampu menuntun coach itu mendapatkan ide-ide baru, ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya ya. Kemudian sudah melaksanakan rencana aksi dari kapan akan dilaksanakan begitu ya. Kemudian sudah menunjukkan tanggung jawab bagaimana nanti setelah melaksanakan rencana aksi tindak lanjutnya seperti apa. Jadi tadi saya sudah melihat itu alur tirta yang sudah yang dilaksanakan oleh Pak Kade itu sudah lengkap dan sudah sesuai dengan atau standarnya itu sudah lebih tinggi dari yang dirujuk seperti itu, Bapak Nggih. Kemudian bagaimana dari yang sudah dilaksanakan tadi Bapak kan sudah melaksanakan proses coaching dan dari keterampilan coaching itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu present, kemudian mendengar aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah, tadi fokusnya itu di awal itu adalah menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah, sudah yang amati tadi pertanyaan yang muncul itu banyak sekali dan beragam, sehingga kita bisa menganalisis dari pertanyaan tersebut sudah mendapatkan solusi-solusi yang terbaik gitu ya. Nah, menurut Pak Kade Ari sendiri ya, kira-kira dari 3 kompetensi atau 3 keterampilan coach tadi, mana yang ingin Pak Kade Ari kembangkan lebih lanjut seperti itu? Yang akan saya kembangkan yang lebih lanjutnya nanti itu ada 2, yaitu melihat suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif apa keluh kesah dan kendala yang kunci hadapi yang nantinya mereka bisa selesaikan secara mandiri. Begitu, Ibu. Baik, jadi itu yang ingin dikembangkan ya. Kemudian lalu apa rencana ke depan dari Pak Kade Ari untuk mengembangkan lebih jauh lagi tentang keterampilan coach, yaitu dalam hal mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ingin saya kembangkan lagi nanti dengan adanya mendengarkan aktif itu adalah
mendengarkan suatu keluh kesah yang terkait dengan adanya ganjalan ataukah kendala yang ada di dalam Kuci, yang dimana saya nantinya mampu merespek dan mengoptimalkan apa yang menjadi Kuci, ya apa yang menjadi landasan terkait dengan adanya permasalahan Kuci. Nah, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang nantinya saya akan mengembangkan suatu ide, gagasan, dan gambaran yang terkait di mana nantinya Kuci itu bisa menemukan solusi yang baik dan mendapatkan ide-ide yang baik yang muncul di dalam mungkin yang masih terpendam di dalam diri seorang Kuci tersebut. Baik, berarti di sini Bapak akan melaksanakan latihan dan terus latihan supaya terasah nanti ya keterampilannya dalam memberikan pertanyaan berbobot dan juga dalam mendengarkan aktif seperti itu Pak Deng. Mungkin ada hal lagi yang ingin dibicarakan Pak Kade tentang proses Koji ini. Untuk proses coaching ini yaitu adalah suatu proses yang luar biasa ya, yang melatih mental dan melatih kemampuan diri, di mana nantinya mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan solusi dan masukan-masukan secara terbuka yang muncul dari dalam diri, yang dimana nantinya Koci itu bisa berhasil di dalam menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan atau keganjalan yang berada di dalam benak Koci sendiri yang terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolah, yang nantinya harapan dari Koci itu bisa berjalan dengan baik, sehingga saya sendiri terus terang jujur, bila mana Koci mampu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mereka hadapi itu dengan baik dan sempurna, seolah-olah diri saya itu merasa senang dan bahagia, di mana saya bisa membantu meringankan beban yang ada di dalam Koci tersebut. Begitu. Terima kasih Pak Kadari. Berarti proses coaching ini sangat bermanfaat untuk kita Pak Dek ya. Kita benar-benar rasakan manfaatnya untuk kita agar kita bisa membantu rekan sejawat kita menyelesaikan permasalahannya. Baik, mungkin ada lagi Pak Dek yang ingin disampaikan? Mungkin terkait dengan Koci ini mungkin itu saja Bu ya. Sudah sangat membantu saya dan luar biasa sekali, dan terima kasih bila mana ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Ibu, mohon dimaafkan, dan saya harapkan ke depannya nanti bila mana ada permasalahan ataukah hal-hal yang lain lagi, saya pasti akan konfirmasi lagi kepada Ibu yang nantinya bisa membantu dan mengkoreksi di mana saya sebagai coach itu harus bisa berjalan lurus dan belajar dan mampu mengarahkan hal-hal yang positif dan yang baik sehingga menghasilkan hasil yang maksimal begitu. Terima kasih. Baik, siap Pak Kade. Kapanpun Pak Kade Ari ingin berdiskusi masalah atau melakukan coaching atau apa yang akan meluangkan waktu seperti itu untuk kita bisa berdiskusi. Baik, terima kasih Pak Kade. Saya juga mohon maaf atas apa yang sudah saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang minta maaf sedalam-dalamnya ya. Baik, terima kasih atas perhatian Pak Kade hari ini, waktu yang sudah diberikan. Yang tutup pembicaraan kita pada malam ini dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Ibu.